Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil akhir arsalahu Allahu lin-nas bit-tabsyir wa tanzir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahlillahil kabair amma ba'du. Pertama-tama yang kita sama-sama muliakan, hormati dan cintai Bapak Guru Mursyid kita Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Ali Bagi Harta Siddiq As-Somadi beserta seluruh keluarga beliau. Yang kami hormati bapak-bapak para pembina perguruan, pembina yayasan. Yang kami hormati Bapak Ketua Yadihas beserta para anggota, rekan-rekan pengurus PB, singkatnya para jamaah perguruan Torekat Hak Nasabandi rahimakumullah. Pertama-tama saya pribadi mengaturkan ucapan banyak-banyak terima kasih yang telah diberikan luang waktu sedikit untuk sekedar bercerita tentang perjalanan yang pribadi mengiringi Bapak Guru Mursyid ke Kalbar, Kalimantan Barat. Alhamdulillah, perjalanan Bapak Guru Mursyid beserta yang pribadi, kemudian bersama Bapak Ustadz Haji Hasbi, alhamdulillah sampai kita transit dari Lombok, lalu transitnya di Jakarta. Kemudian sebentar lalu kita berangkat kembali ke Pontianak, dan sampai di Pontianak sudah selesai sholat Jumat. Kemudian kami Bapak Guru Mursyid beristirahat sebentar di di Bandara Pontianak untuk menghilangkan rasa penat sedikit dengan minuman kopi. Setelah itu kami berangkat ke Kalbar. Alhamdulillah, penyambutan dari jemaah kita di Pontianak, Kalimantan Barat begitu luar biasa. Jadi baru melihat Bapak Guru Mursyid beserta rombongan sudah dipersiapkan baju Bani Tamim cabang Padang Tikar. Itu yang sudah dipersiapkan. Alhamdulillah. Setelah itu kami langsung berangkat ke Kuburaya. Sampai di Kuburaya, alhamdulillah sambutan para jamaah di sana luar biasa. Jadi di Kuburaya itu sudah ada sejenis tempat halqa. Jadi cabang Torekat Hak Nasabandi yang berada di Kuburaya. Itu tepatnya di rumahnya Bapak Badal Ustadz Soekarno. Jadi rumahnya dengan sekretariat tidak begitu jauh. Alhamdulillah, sambutan jemaah di sana luar biasa. Baru kami turun dari mobil sudah disambut oleh kasidah itu luar biasa, diiringi luar biasa. Dan alhamdulillah kami beristirahat 2 malam di Kuburaya, dan hari berikutnya kami berangkat ke Padang Tikar. Ini untuk pertama kalinya yang begini Bapak Guru Mursyid naik speedboat. Allahu Akbar. Pertama kali rasa-rasanya begitu luar biasa. Tapi sebelum yang berangkat ke Padang Tikar itu
jasad yang mabuk laut mikir, mabuk laut luar biasa. Tapi ada saran daripada ketua anak cabang yang di Batu Ambar, kalau Pak Ustadz kalau mau tidak mabuk nanti berikan antimu, lalu dengan salon pas tempel di pusatnya, itu yang apa namanya pakai terus. Alhamdulillah di perjalanan ini boleh kita bilang anaknya laut ini kan, sebab kapal-kapal besar begitu banyak. Dan di dalam perjalanan subhanallah itu di tengah-tengah tiba-tiba speedboat yang kami tumpangi bersama Bapak Guru beserta rombongan mati. Tiba-tiba mati. Takut kami, tapi saya tenang, ada Bapak Guru mursyid. Alhamdulillah setelah dicoba hidup ya kembali. Perjalanan kembali mati. 2 kali speedboat ini mati di tengah laut. Allahu a'lam ada apa di saat itu. Tapi alhamdulillah perjalanan ke Padang Tikar akhirnya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Ketika kami ingin naik di pelabuhan Padang Tikar, 1 jam di laut. Setelah itu nyampe di pelabuhan kami sudah disambut Pak, luar biasa, seperti baris 2, seperti lorong. Sampai-sampai orang luar jamaahnya heran, siapa datang? Kok ramenya seperti ini? Ada apa ini sebenarnya? Betul-betul saat itu pelabuhan itu milik kita. Sampai-sampai kapal yang lain itu tidak jadi berangkat karena melihat rombongan jamaah Torekat Hak Nasabandi begitu banyak. Bengak ini juga. Alhamdulillah kami naik pelabuhan sudah disambut juga sama genang atraksi luar biasa, diiringi saat konvoy Pak. Jadi kami ke tempat sekretariat itu karena di sana tidak ada mobil. Jadi Bapak Guru Mursyid sudah disiapkan sepeda motor. Jadi kami bersama Ustadz Jati sudah disiapkan sepeda motor. Nah, yang di depan itu adalah anak-anak Bani Tamim. Tapi di sana anggota Bani Tamim ini luar biasa Pak, bukan seperti di pesantren kita muda-muda, tapi tua-tua gitu. Bani Tamim itu yang sudah putih hanutnya Pak, putih jenggotnya. Bani Tamim memang kalau zuriatnya memang tua, tapi semangatnya gitu luar biasa. Itu kita konvoy Pak itu. Jadi Bani Tamim itu bawa bendera di depan, itu bendera perguruan kita Al-Hafidh, dan ada yang hidupkan serimil. Jadi orang-orang minggir, semua minggir. Ini ada rombongan besar luar biasa pakai motor ya, konvoynya mengiringi Bapak Guru Mursyid kita. Alhamdulillah sampai kita di sekretariat yang ada di Padang Tikar, dan alhamdulillah juga sekretariat itu sudah dihibahkan milik daripada yayasan kita perguruan Torekat Hak Nasabandi. Luar biasa apa namanya bentuk amaliyah jamaah kita yang ada di Padang Tikar ini. Lalu singgah sebentar di sekretariat, foto-foto, kemudian melanjutkan kembali ke anak cabang anak cabang yang namanya Batu Ampar. Nah, di sana kami bersama Bapak Guru menginap 2 malam juga. Suasananya begitu luar biasa. Jadi rumah jamaah di belakangnya ada kebun kelapa. Jadi tiap pagi itu kami disuguhkan Bapak Guru Mursyid buah kelapa tiap pagi. Luar biasa ini, antusias jamaah luar biasa. Dan juga jamaah yang hadir di sana itu jaraknya begitu jauh. Ada yang 2 jam, ada yang 4 jam, ada yang 5 jam. Allahu Akbar.
kurang-kurang keyakinan mereka terhadap ilmu lemah. Nah sementara kita di pesantren hanya 5 menit nyampe, 15 menit nyampe. Ini 5 jam perjalanan ya Pak. Allah Akbar, menyeberangi lautan deh. Perjalanan 5 jam. Allah Akbar, menyeberangi lautan. Allah Akbar. Begitu luar biasanya keyakinan mereka terhadap ilmu musyahadah ini. Dan begitu juga mereka sudah lama merindu-rindukan kehadiran Bapak Guru kita. Makanya ada yang menangis luar biasa. Memang saat itu yang mereka pandang mungkin foto-fotonya Bapak Guru Mursyid kita. Namun setelah Bapak Guru Mursyid hadir zahir batin, begitu bahagianya mereka luar biasa. Ini mungkin satu pelajaran bagi kita bersama para jamaah. Saudara kita yang di jauh sana, kalau kangen ingin ketemu Bapak Guru Mursyid, mungkin harus mempersiapkan dana jutaan untuk datang ke Lombok. Nah sementara kita ini tiap saat, tiap hari mau ketemu, tidak ada biaya juga, tapi malas juga ini kan. Nah, ini. Makanya inilah yang sampaikan kepada jamaah hari ini adalah hari keberkahan bagi jamaah yang ada di Kuburaya, Padang Tikar dan Ampar. Karena apa? Dengan kehadiran Bapak Guru Mursyid secara zahir dan batin. Mungkin inilah yang mereka kejar. Sebagaimana yang kita sering dengar sebuah hadis Nabi, nazartu ila wajhil alimi khairul laka min aqta'i alfin farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Engkau melihat wajahnya seorang alim lebih-lebih gurumu, kata Rasulullah. Khairul laka, terlebih baik bagimu daripada engkau mengeluarkan 1000 ekor kuda. Tasaddaqta biha fi sabilillah, yang engkau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sekedar memandang, melihat wajah seorang mursyid. Oleh kata itu, mari para jemaah, ilmu musyahadah ini sebagaimana saran petuah dari Bapak Guru Mursyid hanya begitu mudah yang harus kita lakukan. Imani, amalkan, istiqomah. Tidak ada yang lain. Tidak ada jalan-jalan yang begitu berliku-liku. Begitu lurusnya perjalanan ini. Seperti Allah juga katakan dalam Al-Quran, "Faman ittaba'a hudaya fala yudillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, hidayahku, fala yudillu, maka dia tidak akan tersesat, wa la yashqa, dan tidak akan celaka. Allah Akbar. Hanya mengikuti petunjuk ilmu musyahadah dari Bapak Guru Mursyid, tidak kitab macam-macam dan sebagainya. Begitu mudahnya Allah menerangkan tentang ilmu musyahadah. Faman ittaba'a hudaya fala yudillu wa la yashqa. Jadi barang siapa yang mengikuti petunjuk hidayah yang sudah kita ditunjukkan oleh Bapak Guru Mursyid, fala yudillu, maka dia tidak akan tersesat, wa la yashqa, dan tidak akan celaka. Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap ilmu musyahadah ini. Lalu dari mana lagi kita akan ragu-ragu, kurang yakin di dalam mengamalkan ilmu musyahadah ini? Jadi sudah tidak ada tawar-menawar lagi dalam ilmu ini, baik di dalam pengamalannya maupun di dalam implementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan kita coba-coba untuk melebihi, apalagi untuk mengurangi. Risikonya nanti kembali kepada diri kita pribadi. Lalu selanjutnya, sesudah kami menginap di 2 hari di anak cabang Batu Ampar, kami kembali pulang ke Kuburaya. Nah saat itu juga kami, Allah Akbar, antusias jamaah luar biasa mengiringi kami kembali untuk pulang. Konvoy juga, bendera Al-Haq itu tetap di depan. Ini luar biasa. Dan mungkin nanti bisa kita
terapkan mungkin di pusatnya ini. Bagaimana sambutan jamaah kita yang di luar daerah ini lebih meriah lagi yang ada di pusat ini. Kita akan coba-coba untuk lakukan di dalam perguruan kita terdekat hak nasabah. Singkatnya, kemudian kami balik ke Kuburaya, istirahat 1 hari. Lalu bukan di Kuburaya saja, kami menghadiri juga ranting-ranting yang ada di Kuburaya. Itu di di Wajuk sama di Wajuk sama di Sungai Kakap. Itu jamaah luar biasa, Pak. Luar biasa. Yang tanya, dekat apa enggak? Dekat, Pak Ustaz. Mungkin 1 jam setengah. 1 jam setengah dekat ini. Allahu Akbar, dekat itu. Nah, singkatnya lalu, alhamdulillah Jumat Bapak Guru Mursyid kemudian melanjutkan lagi perjalanan ke Singkawang. Singkawang ini luar biasa perjalanan, Pak. 5 jam dari Pontianak. 5 jam. Itu kami ditemani oleh Badal Kuburaya, itu Bapak Ustaz Soekarno. Itu di tengah perjalanan sering yang bertanya, Ustaz, sudah dekat ini? Belum. Allah, Pak. Biasa dia kalau di mobil itu suka canda main-main, tapi saat itu karena jauhnya tidak ada gairah-gairah itu. Sampai berapa kali saya tanya sama Pak Ustaz Soekarno, sudah dekat ini Pak Ustaz? Belum setengah ini. Allah. Nah begitu Pak perjalanan kami mengiringi Bapak Guru Mursyid. Itu sampai di Singkawang itu Pak, waktu Isya sudah keluar waktu Isya. Waktu Isya dari habis Jumat lalu berangkat ke Singkawang. Sampai di Singkawang itu Isya, Pak. Luar biasa. Tapi alhamdulillah lelah itu seakan-akan dicabut oleh Allah ketika kita melihat sambutan jamaah yang ada di Singkawang. Karena kita dapat informasi di Singkawang itu jamaahnya mungkin 15-20. Ini informasi. Namun setelah kami sampai di Singkawang itu bukan 11-20, itu sampai 100-an, kurang lebih 100. Luar biasa. Yang kita tidak sangka-sangka di Singkawang. Jadi kalau di Singkawang mungkin bapak-bapak sudah banyak yang berkunjung. Kalau di Lombok kita sebut 1000 masjid. Kalau di Singkawang 1000 kelenteng. Kelenteng 1000 kelenteng. Ya. Alhamdulillah di Singkawang kami menginap 2 malam dan paginya kami berangkat kembali ke Pontianak. Nah, ketepatan di Pontianak kita juga diminta untuk hadir di tempatnya Pak Ustadz Haji Agus Soekarno Badal yang ada di Pontianak. Namun saat itu mungkin ada suatu hal yang penting sehingga beliau tidak hadir, namun beliau sudah memaklumkan kepada Bapak Guru. Dan alhamdulillah permasalahan-permasalahan yang ada di Kalbar sudah mulai mencair, sudah tidak ada lagi permasalahan, dan kita punya cabang di Kalbar itu 3 cabang di Pontianak, kemudian cabang di Singkawang, kemudian cabang di Kuburaya. Nah insya Allah mungkin Desember ini karena cabangnya sudah terbentuk di Pontianak, Desember akan adakan musda untuk pemilihan siapa yang dijadikan ketua wilayah yang ada di Pontianak. Mudah-mudahan harapan Bapak Guru Mursyid dan kita bersama sebagaimana moto kita menzikirkan dunia dan menduniakan zikir itu akan diijabah, dikabulkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah setelah itu kami kembali balik ke Kuburaya, menginap satu malam, kemudian pagi-pagi sudah berangkat. Tepatan tiketnya itu jam 6 sudah harus berada di bandara. Jadi habis subuh Bapak Guru Mursyid beserta kami sudah siap-siap untuk berangkat. Jadi pagi sekali. Karena kalau mengambil tiket yang siang harus menginap lagi di Jakarta. Jadi menginap lagi 12 hari tadi. Sudah 11 hari. Iya. Alhamdulillah perjalanan di Pontianak pun ke bandara antusias jamaah luar biasa. Jadi di sana banyak jamaah sudah menunggu foto-foto dengan Bapak Guru Mursyid. Jadi mereka tidak akan pergi beranjak dari tempat itu sebelum Bapak Guru Mursyid masuk ke dalam bandara dan naik pesawat. Tapi satu yang dia ambil tumben saya temukan ini panitianya luar biasa, Pak. Itu di Kuburaya di tempat Bapak Guru menginap itu di luar ada orang duduk. Ini kok orang ini kok tidak beranjak dari jauh dari tempat makanan Bapak Guru. Ternyata dia ditugaskan untuk menjaga melihat Bapak Guru Mursyid apa sudah bangun atau sudah tidur. Allahu Akbar. Ini Pak Intel Bapak Guru Mursyid saja mau tidur ada yang jaga ini Pak. Ini luar biasa kita. Di sana yang berpikir. Mudah-mudahan kita di pusat ini ada nanti ide-ide seperti itu. Jadi ketika Bapak Guru Mursyid dikabarkan Bapak Guru sudah bangun besok. Jadi ini mungkin yang saya sangat berkesan sekali. Jadi teringat kita dengan apa sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi istirahat, maka sahabat menjaganya 24 jam. Dan mudah-mudahan dengan sekilas cerita, tapi bukan cerita kenyataan, ya. Mudah-mudahan kita yang di pusat ini dapat mengikuti yang lebih baik lagi daripada cabang-cabang daerah yang ada di kita yang di pusat ini. Dan ilmu musyahadah ini besarnya sudah luar biasa di luar daerah. Ini sudah luar biasa. Dan orang-orang yang masuk itu orang-orang yang memiliki satu potensi, satu pemimpin luar biasa. Itu pas ada tawajuh yang ditawajuh sama Pak Guru itu adalah pimpinannya persatuan daripada Bugis Melayu. Pimpinannya, ya suhunya, ini yang masuk luar biasa, sukunya luar biasa. Mudah-mudahan kita di pusat ini kepada jemaah yang memiliki potensi untuk dakwah, silakan kita dakwahkan ilmu ini, tentunya dengan apa potensi kemampuan yang kita miliki bersama. Mungkin sekedar ini kisah perjalanan saya pribadi mengiringi Bapak Guru Mursyid ke Kalimantan Barat. Mudah-mudahan ada hikmahnya manfaat untuk kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.